Baik, selamat malam warga Jemaat GPM Soya yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak Ibu Pengasuh Komisi Anak dan Remaja Jemaat GPM Soya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih telah mempercayakan saya sebagai salah satu juri dalam lomba presenter pada Pekan Kreativitas Anak dan Remaja Jemaat GPM Soya tahun 2021. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Pengasuh dan adik-adik para peserta lomba presenter yang Tuhan Yesus kasihi, saya sudah membaca konsep daripada lomba presenter ini, tetapi juga terlebih daripada itu adalah saya sudah menyaksikan video yang telah disiapkan dan telah dikirim oleh seluruh peserta dari ke-13 sektor di dalam jemaat ini. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan hasil evaluasi saya dan sekaligus mengumumkan hasil penjurian, maka saya mesti menyampaikan apresiasi yang positif bagi seluruh pengasuh yang ada di dalam jemaat ini, yang ada di ke-13 sektor. Karena kenapa? Saya melihat bahwa dari hasil yang telah dikirim, yang telah saya nonton, ternyata saya melihat bahwa begitu luar biasa para pengasuh dalam memberikan kontribusi dalam menyiapkan berbagai hal terkait dengan lomba presenter yang diikut sertakan di dalam Pekan Kreativitas Anak dan Remaja di tahun 2021 ini. Nah, para pengasuh yang telah memberikan kontribusi ini tentunya sangat memberikan banyak petuah, banyak memberikan arahan, petunjuk bagi para peserta apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti disiapkan oleh para peserta, dan itu sangat baik. Namun pada kesempatan ini mesti saya menyampaikan catatan-catatan saya sebelum saya menyampaikan hasil perlombaan ini. Baik, adapun catatan-catatan saya adalah yang seperti ini. Yang pertama, para peserta dan para pengasuh yang saya hormati, mesti kita dudukan konsep kita dulu bahwa ini adalah lomba presenter. Lomba presenter. Jika bicara soal presenter berarti bicara soal orangnya. Siapa dia? Dia adalah orang yang dipercayakan untuk memimpin atau memandu sebuah acara. Maka jika lomba ini adalah lomba presenter, maka yang akan dinilai adalah orang itu. Dia yang memimpin atau yang memandu acara itu. Muatan daripada acara yang disuguhkan dalam konsep produk video yang dikirim, itulah materi yang akan menjadi bahan penting bagi presenter untuk mengonsepkan ide dan memberikan improvisasi-improvisasi terhadap apa yang sementara ia sampaikan pada saat melakukan tugas sebagai presenter. Jadi ingat bahwa yang dinilai bukan acaranya yang bagus, bukan persiapan acaranya yang sulit untuk disiapkan dan dilakukan, tetapi yang dinilai adalah presenternya. Acaranya adalah materi atau muatan yang harus digunakan oleh presenter secara cerdas untuk membahasakannya sebagai materi presenter. Jadi, jika presenternya tidak menjadikan materi acara yang dikonsepkan sebagai materi presenter, maka sungguh itu menjadi sebuah kekurangan dan kelemahan dari presenter sendiri. Jadi, semakin beragam dan semakin baik acara yang disuguhkan, maka itu pun akan menjadi materi yang baik bagi presenter untuk mengonsepkan materi presenternya. Namun saya melihat bahwa dari beberapa peserta yang tampil sebagai presenter kurang memanfaatkan acara-acara yang ada di dalam acara yang dibawakannya atau yang dipimpinnya atau yang dipandunya sebagai materi dalam presenternya. Sehingga terkesan kurang materi, improvisasi, pengembangan ide, gagasan, konsep dari seorang presenter. Yang terlihat atau yang terkesan, presenter hanya mengantarkan acara per acara dengan begitu mudahnya. Namun tidak ada pengembangan dari seorang presenter untuk memodulasikan bahasa-bahasa yang persuasif sifatnya, yang konseptual sifatnya untuk memberikan pembobotan terhadap materi atau acara yang dibawakan. Teman-teman presenter dan Bapak Ibu pengasuh, para pendamping, ada istilah prolog dan epilog. Prolog adalah bahasa pengantar membuka acara seperti
opening statement, memberikan introduction terhadap diri presenter, tetapi juga terhadap keutuhan konsep acara itu. Itu bisa menjadi prolog. Prolog bisa mengawali seluruhnya, tetapi juga di setiap step per step acara. Nah, teman-teman, jika prolog itu telah dilakukan dengan baik, maka itu akan mampu mengantarkan acara yang akan dipentaskan. Beberapa peserta telah melakukan itu dengan baik, dengan memberikan sedikit definisi terhadap apa itu tarian cakalele, apa itu musikalisasi puisi. Itu baik sekali. Dan ketika selesai pentas, ada juga beberapa peserta yang menutupnya dengan memberikan sedikit epilog. Apa itu epilog? Adalah memberikan sedikit kalimat penutup, sekedar memberikan analisis terhadap pementasan yang ada. Meskipun sebenarnya tidak boleh dianalisis oleh seorang presenter. Namun epilog dimaksudkan adalah hanya sebagai sebuah basa-basi improvisasi yang dilakukan oleh presenter. Misalnya seperti ini. Nah, teman-teman, bagus tidak pentas tadi? Wah, ternyata tari mako-mako dan tari cakalele yang kita punyai sebagai masyarakat Maluku ternyata sudah hampir punah. Jadi teman-teman, jangan biarkan apa yang kita miliki itu punah. Ayo kita generasi remaja, pelajari tari mako-mako dan tari cakalele. Sehingga kebudayaan ini jangan sampai punah pada zaman ini. Seperti itu, mungkin itu adalah epilog menutup pementasan tari cakalele dan tari mako-mako. Nah, itu yang dimaksudkan dengan improvisasi dan materi. Jadi ada pembobotan, artinya ada kerja, ada usaha yang dilakukan oleh presenter untuk membubuhi dan memboboti presenternya, muatan presenternya. Jadi kalau cuma sekedar mengantarkan, kelihatan biasa, karena itu mungkin saja bisa dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Nah, yang berikut adalah tata bahasa. Seorang presenter yang baik mesti memperhatikan tata bahasanya. Jadi mesti konsisten. Jika menggunakan ragam Melayu Ambon, maka ragam Melayu Ambon harus digunakan dari awal sampai akhir. Jika dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidahnya, maka gunakanlah bahasa itu juga sesuai dengan aturannya. Jika ada stressing atau penekanan dengan menggunakan istilah-istilah tertentu yang dirasakan kurang familiar, maka seorang presenter mesti menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata atau diksi-diksi atau term-term yang digunakan dalam presenter itu. Yang berikut adalah soal kelancaran atau kefasihan. Seorang presenter itu mesti memiliki kelancaran dan kefasihan. Berbicara dengan lancar, fasih, tidak boleh melihat kepada teks. Jadi tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Jangan kelihatan kaku, tiba-tiba ada yang berhenti tiba-tiba tanpa disadari. Nah, jika tersentak dan berhenti seperti itu, maka terlihat bahwa presenter kurang menguasai materi yang dibawakan. Jadi mesti lancar dan fasih di dalam berbicara. Jadi tidak usah gugup, santai. Sehingga apa yang ingin disampaikan itu keluar dengan begitu enaknya dari mulut seorang presenter. Yang berikut, perhatikan pengucapan dan artikulasi. Artinya bahwa setiap kata-kata yang diucapkan oleh seorang presenter itu harus jelas terdengar oleh audiens. Sehingga audiens tidak bertanya-tanya, apa sih maksudnya? Kata apa sih tadi yang disebutkan? Jadi jangan sampai ada kata-kata yang diucapkan oleh seorang presenter itu membingungkan audiens. Pastikan jangan itu terjadi. Lalu yang berikut, perhatikan dinamika dan intonasi. Seorang presenter yang baik tidak seperti membaca puisi, tidak seperti seorang yang berpidato, tapi seorang presenter yang baik mesti memperhatikan dinamika, tempo, jeda. Kadang perlu berhenti sesaat, tidak apa-apa. Asalkan itu dilakukan dengan baik sehingga ada part-part tertentu yang dirasakan sebagai stressing yang bisa dijadikan sebagai kekuatan daripada presenter untuk berhenti sesaat kemudian melanjutkan lagi. Jadi intonasi, dinamika, tinggi rendah, panjang pendek suara mesti dimainkan oleh seorang presenter sehingga enak didengar dan menantang, menarik perhatian audiens untuk ingin mendengar apa yang diucapkan oleh seorang presenter. Jadi intonasi. Yang berikut, penampilan. Benar sekali, penampilan itu penting. Ada beberapa peserta yang karena menggunakan ragam dialek Melayu Ambon, maka sudah kelihatan bajunya adalah baju cele atau kain banian, kain kebaya khas
orang Maluku. Nah, itu baik sekali karena kenapa? Penampilan dari baju sudah mencitrakan, mewakili hasanah dari tampilan seorang presenter. Itu baik. Nah, berikut ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah adalah wajah kita mesti juga menunjang. Artinya gini, kita mesti ceria, wajah yang ceria, tersenyum untuk memandu acara. Karena seorang presenter kalau wajahnya sudah tidak familiar, sudah tidak friendly dengan audiens, maka orang sudah tidak lagi tertarik untuk mau melihat apa yang dibawakan oleh presenter itu. Tapi tersenyumlah, kadang ketawa sedikit atau bahkan menggerutu jika hal itu mesti dilakukan untuk menyuasanakan apa yang hendak disampaikan oleh presenter itu. Nah, ada beberapa peserta yang saya lihat punya style presenter. Dengan wah keren banget tuh. Caranya, tangannya, gesturnya, senyumnya. Itu style presenter. Tapi kasihan karena ternyata style presenter yang dimilikinya itu tidak ditunjang dengan kualitas muatan daripada isi presenternya. Jadi sedikit isi presenternya yang membuat style presenternya itu jadi tergeser atau sedikit berkurang karena muatannya yang berkurang. Nah, berikut adalah seorang presenter yang baik juga mesti memiliki kepekaan terhadap acara. Jadi kalau acaranya sudah tiba-tiba seperti orang sudah mulai bosan gitu ya, mesti kembali seorang presenter menghidupkan lagi suasananya sehingga orang kembali ditarik atau diminta perhatiannya untuk fokus lagi kepada acara yang sementara dibawakan. Ada 3-4 peserta yang menurut saya baik, memiliki modal yang baik, eye contact-nya baik, tidak membaca teks tapi begitu lepas ketika menyampaikan materi yang disampaikan pada saat presenter. Ada beberapa yang kaku, berdiri begitu saja, duduk begitu saja, bahkan ada yang kelihatan membaca teks di depan sehingga eye contact-nya itu benar-benar terlihat kalau dia sedang membaca teks di depannya. Nah, seorang presenter yang baik tidak boleh melakukan itu. Bawakan saja outline, kalaupun harus ada teks di depan maka itu hanya dijadikan sebagai contekan sedikit saja, lalu selebihnya mesti dilakukan secara personal, secara kualitas personal oleh presenter sehingga terkesan dia betul-betul menguasai isi daripada muatan presenternya itu. Jadi teman-teman pengasuh dan adik-adik presenter, saya secara pribadi memberikan salut, apresiasi yang baik buat adik-adik karena ternyata adik-adik sebenarnya punya modal presenter, punya modal sebagai seorang presenter. Namun mesti diarahkan lagi tentang bagaimana menjadi seorang presenter yang baik dalam sebuah konsep linguistik tetapi juga konsep paralinguistik. Bagaimana menguasai diri, bagaimana mengeksplor kemampuan, menata bahasa, memperagakan mimik ekspresi, gestur bahasa tubuh yang baik menjadi sebuah konsep utuh dari seorang presenter. Jadi kedepannya semoga apa yang telah dimiliki mesti dikembangkan. Terus berlatih sebab orang menjadi luar biasa karena membiasakan diri berlatih dan berlatih lagi. Kalau gagal kali ini jangan kecut, jangan kecewa, putus asa, tetapi mau berkomitmen untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, itu catatan dari saya terkait dengan lomba presenter ini. Maka dengan demikian mesti saya sampaikan lagi bahwa penilaian saya ini adalah penilaian yang objektif, penilaian yang tidak dilatar belakangi oleh unsur apapun, tetapi dengan unsur pertimbangan yang telah saya sampaikan sebagai catatan-catatan tadi. Bahwa penguasaan materi, tata bahasa menyangkut konsistensi bahasa, kefasihan dan kelancaran, pengucapan atau artikulasi, intonasi, penampilan, ekspresi, kemampuan improvisasi, itu adalah indikator-indikator yang menjadi acuan dasar layak dan tidak seseorang menang dalam kompetisi ini. Jadi jangan pernah berpikir yang tidak-tidak sebab hasil yang saya sampaikan ini benar-benar hasil yang objektif berdasarkan pertimbangan. Karena saya menonton video ini berulang-ulang untuk menentukan siapa yang berhasil sebagai pemenang. Baik, saya akan mengumumkan hasilnya. Saya mulai dari juara yang ketiga karena hanya 3 juara saja. Baik, juara ketiga direbut
oleh peserta perwakilan dari sektor Peniel. Selamat kepada perwakilan dari sektor Peniel yang keluar sebagai juara ketiga. Baik, kita ke juara yang kedua. Juara kedua direbut oleh peserta yang merupakan perwakilan dari sektor mana? Ya, selamat kepada perwakilan dari sektor Karmel. Dan inilah juara pertama atau yang terbaik dengan berbagai pertimbangan yang telah saya sampaikan tadi. Juara pertama direbut oleh peserta yang merupakan perwakilan dari sektor mana? Betul, sektor Getsemani. Selamat kepada sektor Getsemani yang keluar sebagai juara pertama dalam lomba presenter pada Pekan Kreativitas Anak dan Remaja Jemaat GPM Soya tahun 2021. Baik, dengan demikian, inilah hasil penjurian lomba presenter pada Pekan Kreativitas Anak dan Remaja Jemaat GPM Soya tahun 2021 ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada para pemenang dan selamat kepada seluruh pengasuh yang telah berkontribusi bagi segala keberhasilan dan kesuksesan anak-anak ini ke depan. Salam sehat untuk kita semua, selamat malam dan sampai jumpa lagi.